kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Wardah Nafisah sebagai pemateri pertama. Pendidikan Islam berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis, di mana peserta didik memiliki posisi penting dan strategis. Mereka tidak hanya sebagai objek aktif dalam menerima ilmu, tetapi mereka juga sebagai subjek pasif dalam pembelajaran dan pembentukan potensi diri. Filsafat pendidikan Islam memandang peserta didik sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah dan potensi untuk berkembang secara optimal. Makalah ini memberikan kontribusi untuk memahami hakikat peserta didik, serta sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki fitrah dan potensi untuk berkembang, serta sebagai makhluk sosial dan khalifah di bumi. Makalah ini mengidentifikasi sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, kesabaran dan keturunan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, menghormati dan memuliakan guru. Yang kelima, disiplin. Dan yang terakhir, semangat motivasi tinggi dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Sirli Nadia Mursidah. Saya pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Materi ini menguraikan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh peserta didik dalam pendidikan Islam. Di antara lain yaitu mencari dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini adalah tugas utama peserta didik. Menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tetapi juga ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Peserta didik bertanggung jawab untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Menjaga dan merawat fitrah. Peserta didik harus menjaga fitrah mereka agar tidak ternoda oleh pengaruh negatif atau buruk dan mengarahkannya menuju kesempurnaan. Mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal. Setiap individu memiliki potensi yang unik. Peserta didik bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Membangun akhlak mulia dan karakter Islami. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berkarakter Islami. Peserta didik harus berusaha untuk meneladani akhlak atau sikap Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Menjaga hubungan baik antara orang tua, guru, dan sesama teman. Hubungan yang harmonis dengan guru, orang tua, dan teman akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan fisik dan mental adalah penting untuk mendukung proses belajar yang optimal, berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Peserta didik harus belajar untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka, merencanakan masa depan dengan baik. Peserta didik harus memiliki visi dan misi atau rencana yang jelas tentang masa depan mereka nanti. Senantiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah. Usaha dan doa harus berjalan beriringan. Peserta didik harus senantiasa berdoa, memohon kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Ini adalah pemahaman mendalam tentang esensi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Memiliki implikasi praktis yang signifikan, yaitu kurikulum yang holistik. Kurikulum yang harus dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik secara seimbang, seperti intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif.
pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif dan mendorong mereka untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan berkolaborasi. Lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar sangat penting untuk peserta didik, yaitu harus aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi peserta didik. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk belajar secara mandiri dan sebagai pembimbing spiritual yang menuntun mereka menuju kebaikan. Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting bagi peserta didik. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Keterlibatan aktif dari semua pihak akan menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi agama, bangsa, dan negara. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.